Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena karunia-Nya, limpahan nikmatnya, rahmatnya, kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui kajian via YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa taat kepada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, dan senantiasa ittiba apa yang menjadi sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini saya akan melanjutkan kajian yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ahabbul a'mal indallah, ya, amal yang paling disukai Allah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu, yang istiqomah meskipun sedikit-sedikit, ya. Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah dalam setiap amalan kita ini. Itu yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Yang akan pertama kita bahas terkait dengan kiat-kiat. Kiat apakah ya, supaya kita bisa beramal dengan istiqomah? Karena saya yakin bahwa setiap diri kita, ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak, saudaraku sekalian dimanapun berada, pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan supaya dalam segala amalan, segala perbuatan baik supaya bisa istiqomah. Saya sangat yakin. Ya, kemarin sudah kita jelaskan betapa dahsyatnya pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang istiqomah. Tentu kita semua ingin meraih itu semua. Kita semua ingin mendapatkan itu semua. Kita semua tidak ingin amalan-amalan istiqomah terlewatkan dari hidup kita. Maka dari itu, ya, kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi cara. Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa beramal dengan istiqomah? Cara yang pertama adalah kita bisa memahami, ya, faham terhadap makna intisari dari dua kalimat syahadat, ya. Banyak di antara saudara-saudara kita di mana saja yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, namun ketika ditanya apa maknanya, ya, apa isinya, banyak yang tidak paham, ya. Jadi mereka sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah mengucapkan, ya. Bahkan setiap sholat pasti membaca dua kalimat syahadat itu, ya. Setiap tahiyat pasti kan membaca dua kalimat syahadat. Namun ketika ditanya faham tidak maknanya, faham tidak intinya, faham tidak esensinya, banyak di antara saudara kita yang belum memahaminya. Maka pada kali ini kita akan memahami esensi dan makna dari dua kalimat syahadat itu. Jadi yang dimaksud dua kalimat syahadat itu adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul, ya. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, atau kalimat yang ada di situ adalah kalimat la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid, ya. Di dalam syahadat tauhid itu kita mempersaksikan, bersaksi, ya, bahwa la ilaha, tidak ada ilah, atau la ma'budah, tidak ada yang hak untuk disembah, tidak ada yang hak untuk kita beribadah kepadanya illallah, kecuali Allah. Nah, rukun di dalam syahadat tauhid ini ada al-isbat, ada an-nafi, ya. Jadi ada dua rukun di dalam syahadat tauhid ini, yaitu al-isbat dan an-nafyu, ya. Apa itu al-isbat? Al-isbat itu adalah penetapan, ya. Jadi al-isbat itu adalah penetapan. An-nafyu itu adalah penafian atau meniadakan. Apa yang dimaksud al-isbat? Al-isbat itu adalah menetapkan Allah, ya, sebagai yang kita sembah, sebagai yang kita beribadah kepadanya, ya. An-nafyu
atau meniadakan adalah meniadakan segala ilah, ya. Meniadakan segala ilah. Tidak ada sesembahan apapun, tidak ada yang bisa menjadi tempat kita beribadah, ya. Tidak ada yang bisa menjadi tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada Tuhan apapun tidak bisa, ya, kita beribadah kepadanya kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu esensi dari syahadat tauhid. Jadi orang yang sudah matang, sudah mendalam syahadat tauhidnya, maka pasti dia akan merasa haus untuk beribadah kepada Allah. Maka esensi dari orang yang faham syahadat tauhid ini maka adalah dia akan sangat memahami dan mengamalkan apa yang itu disebut tauhid uluhiyah, ya. Dalam tauhid uluhiyah ini dia beribadah ya hanya kepada Allah, ya. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia bernazar pun hanya kepada Allah, ya. Jadi nazar, doa, ya, berkurban apa saja hanya kepada Allah. Maka orang yang sudah paham syahadat tauhid ini tidak akan mungkin dia berkurban kepada selain Allah, tidak mungkin dia bernazar kepada selain Allah, dan tidak mungkin juga dia bersumpah kepada selain Allah, ya. Kalau dia bersumpah pasti wallahi, demi Allah, ya. Tidak mungkin dia bersumpah demi gunung, ya, kemudian demi laut yang luas, ya, demi siapapun, tidak mungkin. Nah, itu orang yang sudah paham syahadat tauhid. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul, ya, Muhammad dan Rasulullah, ya. Di dalam syahadat Rasul ini ada dua rukun juga. Kalau dalam syahadat tauhid itu rukunnya adalah al-isbat dan an-nafyu. Maka di dalam syahadat Rasul ini ada dua hal juga yang harus dipahami, ya. Bahwa Muhammad itu, ya, Muhammad itu di satu sisi dia adalah hamba Allah, ya, abduhu, hambanya. Rasulullah sebagai hamba Allah. Di satu sisi dia adalah Rasulullah. Maka dengan memahami posisi Rasulullah itu di satu sisi dia hamba Allah, maka dia berdoa pada Allah juga, dia beribadah kepada Allah juga, dia sholat juga, qiyamul lail juga. Dapat dibayangkan betapa Rasulullah itu kalau sholat malam, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu menandakan betapa luar biasanya ghirah dan semangat Rasulullah untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu karena Rasulullah memposisikan diri sebagai hamba. Dengan mengetahui, menyadari bahwa Muhammad ini adalah hamba Allah, maka kita tidak mungkin mengkultuskan terlalu berlebihan Rasulullah melebihi kapasitasnya, tidak mungkin, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita memahami Muhammad ini sebagai Rasulullah, maka segala risalah yang dibawa oleh Muhammad ini kita akan terima, ya. Kita akan terima sebagai suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini, ya. Jadi dua kalimat syahadat ini sangat singkat dan ringkas, namun kalau diuraikan itu panjang. Ini hanya uraian singkat saja, ya. Sehingga dengan memahami uraian dua kalimat syahadat ini, insyaallah kita akan semakin terpacu untuk menjadi orang yang istiqomah dalam beramal. Karena esensi dari dua kalimat syahadat kita sudah mengucapkan, maka kita pun tentu akan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua supaya kita bisa menjadi orang istiqomah, ya, tipsnya adalah kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, faham maknanya. Nah, ini hal yang luar biasa. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin sering membaca Al-Quran juga. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin juga sudah hafal beberapa ayat di dalam Al-Quran. Namun ketika ditanya, sudahkah faham maknanya? Banyak yang mengatakan belum faham maknanya. Maka kita harus baca, hafalkan, fahami. Tiga hal ini harus kita jadikan patokan, jadikan pegangan. Maka marilah kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri, rutinkan kita membaca Al-Quran, fahami sedikit-sedikit, ya. Nah, dengan memahami sedikit-sedikit, kemudian membaca tafsirnya dan sebagainya, kita akan paham esensinya, paham maknanya. Insya Allah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, itu akan jauh lebih meresap ke dalam hati. Jadi kalau kita belum bisa membaca Arab, kalau kita bahasa Arabnya masih lemah, ya,
bahkan belum bisa bahasa Arab, kita bisa baca Al-Quran terjemah, ya. Kita bisa baca Al-Quran terjemah. Saya dulu sebelum memahami bahasa Arab, ya, sebelum saya belajar nahwu shorof, itu saya juga sering, ya, katakanlah belajar Al-Quran, juga memahami isinya. Saya pernah membaca Al-Quran terjemah. Beda, rasanya beda. Membaca saja Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, sama membaca ayat Al-Quran ditambah terjemahan, itu merasuknya ke dalam hati itu berbeda. Ketika kita tahu terjemahannya, kita tahu maknanya, itu lebih dalam, meresap ke dalam hati sanubari kita. Maka insya Allah orang yang membaca Al-Quran, insya Allah kalau ada iman di dalam hatinya, Allah akan tambahkan hidayah. Jadi semakin kita banyak membaca Al-Quran dengan plus maknanya, hidayah Allah akan terus turun, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Maka dari itu insya Allah dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, faham maknanya juga akan menambah giroh, semangat kita untuk menjadi istiqomah. Karena dengan sering membaca Al-Quran dengan artinya, semakin bertambah ilmu kita tentang kehidupan akhir, tentang alam barzah dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan semangat kita untuk beribadah. Itu yang kedua. Yang terakhir, bagaimana tips supaya kita berusaha untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang terakhir ini adalah kita harus senantiasa memaksa diri, ya, untuk menjaga apa yang sudah kita raih, ya, walaupun itu sedikit. Jadi kalau misalnya saudaraku sekalian, ya, kita sudah biasa sholat duha, ini contoh, ya. Kita sudah biasa sholat duha, dan sholat duha yang sudah menjadi kebiasaan kita ini sudah kita amalkan misalnya sudah 3 tahun. Jadi saudaraku sekalian sudah terbiasa sholat duha selama 3 tahun, ya. Maka sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita di sela-sela kesibukan kita tetap harus menjaganya. Nah, jadi walaupun 2 rakaat jangan sampai istilahnya bolong atau ada sela. Nah, karena begitu ada sela nanti, ya, begitu sekali misalnya lowong, ya, biasanya rutin sholat duha, biasanya sudah rutin sholat duha, namun kok pada suatu hari lowong 1 kali saja. Nah, terus kemudian berikutnya kemarin saya nggak duha, terus keenakan akhirnya nggak duha lagi, lowong 2 kali, terus lowong 3 kali. Ya, lowong yang terlalu sering ini akan membuat kita terlena dengan tidak melaksanakan. Awalnya lowong sekali merasa kehilangan, lowong 2 kali dan 3 kali akhirnya nggak merasa kehilangan lagi akan keberadaan sholat duha dalam jiwa kita. Maka sedapat mungkin ketika kita sudah punya satu amalan yang rutin, suatu amalan yang dawam atau kontinu atau ajek, kita pertahankan, ya. Dalam situasi semacam apapun, ya, kita berusaha untuk menyisipkan waktu, ya, untuk melaksanakannya meskipun dalam waktu yang sempit. Dan kita dapat mungkin ya sedikit saja, ya, tidak harus banyak-banyak. Nah, jadi bisa 2 rakaat saja. Yang penting kontinuitas itu terjaga. Nah, itu yang terakhir, ya. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi supaya kita bisa menjaga keistiqomahan. Tip kita supaya bisa tetap istiqomah: 1. Pahami 2 kalimat syahadat, berikut maknanya, esensinya, intisarinya. 2. Baca, hafalkan, dan pahami Al-Quran. Yang ketiga, jaga apa yang sudah menjadi amalan yang kontinu. Jangan sampai ada lowong, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena lowong itu akan menyisipkan rasa malas ke dalam hati kita. Demikian saudaraku sekalian dimanapun berada, tausiah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips atau cara supaya kita bisa tetap istiqomah dalam segala amalan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak khilaf itu dari saya sendiri, ya, ada benarnya itu dari Allah, ya, ada khilaf mohon dimaafkan, ada benarnya mari kita amalkan. Nun wal qalam yauma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.